Malam itu, di sebuah ruang rapat megah yang dipenuhi cahaya lampu kristal, suara bentakan seorang pria parubaya memecah kesunyian. Jari telunjuknya teracung tajam, menusuk ke arah seorang pemuda sederhana yang berdiri kaku di tengah ruangan. "Beraninya kau mendekati anakku?" teriaknya dengan wajah memerah. Semua mata menatap, beberapa dengan terkejut, sebagian lagi dengan tatapan meremehkan. Pemuda itu adalah Ardi. Hatinya diguncang, tubuhnya gemetar, namun matanya tetap menatap lurus tanpa menunduk. Di sampingnya, seorang gadis cantik dengan wajah pucat memegang lengannya erat, seolah ingin berkata bahwa ia tidak sendirian. Adegan itu menghancurkan harga dirinya. Dihina di hadapan banyak orang, diremehkan seakan ia bukan manusia, hanya karena berani mencintai seseorang yang dianggap jauh di luar jangkauannya. Suasana menjadi semakin mencekam, seolah seluruh dinding ruangan ikut berteriak menekan jiwa Ardi. Dan malam itu, luka pertama yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya mulai terukir. Apa yang sebenarnya terjadi hingga seorang office boy berani menantang tembok kesombongan seorang penguasa kaya raya? Inilah awal sebuah kisah yang tak akan mudah dilupakan. Sebelum lanjut, yuk tulis komentar terpedas kalian di kolom komentar, agar channel Suara Sajiwa ini semakin berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa juga absen kalian dari daerah mana saja. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat yang suka cerita-cerita seperti ini. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Ardi bukanlah siapa-siapa di perusahaan besar itu. Ia hanya seorang office boy, pekerja sederhana yang tugasnya tak lebih dari membersihkan ruangan, menyiapkan minuman, dan memastikan kantor tetap rapi. Namun di balik kesederhanaannya, ia memiliki hati yang bersih, yang membuat beberapa orang diam-diam mengaguminya. Sejak awal bekerja, Ardi sudah terbiasa menjadi bahan olokan. Banyak karyawan memandang rendah, bahkan ada yang sengaja meremehkannya dengan kata-kata pedas. Meski begitu, Ardi selalu menanggapi dengan senyum dan kesabaran. Ia percaya bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling tinggi jabatannya, melainkan siapa yang mampu tetap rendah hati. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Ayla. Gadis cantik berambut hitam panjang itu adalah putri dari sang CEO. Pertemuan pertama mereka terjadi bukan di ruang rapat, bukan pula di acara perusahaan, melainkan di lorong kantor yang sepi. Saat itu, Ayla hampir terjatuh karena tumit sepatunya tersangkut, dan tanpa pikir panjang Ardi sigap menolongnya. Sekilas, tatapan mata mereka bertemu. Bagi Ardi, itu hanyalah momen kecil yang tak berarti. Tapi bagi Ayla, ada sesuatu yang berbeda. Senyum Ardi sederhana, namun tulus. Bukan senyum penuh kepalsuan yang selama ini ia temui dari orang-orang di sekitarnya. Sejak hari itu, Ayla mulai memperhatikan Ardi diam-diam. Ia sering mencari alasan untuk sekadar menyapa atau berbicara dengannya. Sementara Ardi, meski hatinya berdebar, mencoba menjaga jarak. Ia tahu, perbedaan dunia mereka terlalu jauh. Namun, cinta adalah sesuatu yang sulit ditebak. Dari percakapan singkat, tumbuhlah rasa. Dari rasa, lahirlah keberanian. Dan keberanian itu, perlahan membawa mereka ke jalan yang penuh duri. Pagi itu, kantor megah milik keluarga Ayla seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk karyawan. Suara derap sepatu hak tinggi, bunyi papan ketik, dan dentingan telepon bersahutan di udara. Namun di tengah gemerlap suasana profesional itu, ada sosok sederhana yang berjalan pelan membawa nampan berisi minuman untuk rapat. Dialah Ardi. Ardi berusaha fokus pada pekerjaannya. Tangannya bergerak hati-hati, memastikan tidak ada setetes pun kopi yang tumpah. Namun matanya tanpa sadar mencari sosok Ayla. Gadis yang kini diam-diam menjadi pusat getaran hatinya. Sejak insiden di lorong beberapa minggu lalu, ia tidak pernah bisa melupakan senyum Ayla. Senyum yang sederhana, namun begitu kuat membekas dalam ingatannya. Di sisi lain, Ayla duduk di meja kerjanya. Ia tampak sibuk membaca dokumen, namun sesekali melirik ke arah Ardi. Hatinya berdebar tanpa alasan setiap kali melihat pemuda itu. Ia mencoba menolak perasaan aneh itu,
karena logika terus mengingatkan, siapa Ardi dan siapa dirinya. Namun justru di sanalah letak daya tariknya. Kesederhanaan Ardi terasa begitu jujur di tengah dunia penuh kepalsuan yang selalu mengelilinginya. Hari itu, saat jam makan siang, sebuah kejadian kecil kembali mempertemukan mereka. Ayla keluar dari ruangannya menuju kantin. Di koridor, ia melihat Ardi sedang sibuk memperbaiki dispenser air yang macet. Kemeja kerjanya basah terkena cipratan air, namun ia tetap berusaha menyelesaikan tugasnya dengan wajah tenang. Tanpa sadar, Ayla menghampirinya. "Kamu nggak apa-apa?" Suaranya pelan, nyaris bergetar. Ardi menoleh cepat, terkejut melihat siapa yang berdiri di depannya. Ia buru-buru menunduk, mencoba bersikap sopan. "Tidak apa-apa, Nona. Hanya sedikit basah." Jawabnya singkat, suaranya bergetar menahan gugup. Ayla tersenyum samar. Ada rasa iba sekaligus kagum. Bagaimana mungkin seseorang yang terus-menerus diremehkan bisa tetap menampilkan keteguhan seperti itu? Ia ingin mengatakan lebih banyak. Ingin tahu siapa sebenarnya Ardi. Tapi sebelum sempat berbicara lebih jauh, suara langkah sepatu terdengar mendekat. Seorang manajer senior tiba-tiba muncul, memandang sinis ke arah Ardi lalu beralih menatap Ayla. "Nona, hati-hati bergaul dengan orang seperti dia. Nanti nama baik keluarga bisa tercoreng," katanya setengah berbisik, namun cukup keras untuk membuat Ardi mendengarnya. Wajah Ardi menegang. Kata-kata itu menusuk dadanya, seperti pisau yang digoreskan perlahan. Ia menunduk, menahan rasa malu sekaligus marah. Sementara Ayla terdiam, antara ingin membela namun takut menimbulkan keributan di tempat kerja. Ia hanya memberi tatapan tajam ke manajer itu, lalu pergi meninggalkan mereka. Ardi berdiri terpaku. Hatinya berkecamuk. Ia tahu dunia Ayla berbeda, dan orang-orang akan terus meremehkan keberadaannya. Tapi mengapa perasaan ini semakin sulit ia kendalikan? Malam itu, Ardi pulang ke kosannya yang sederhana. Ia duduk di tepi ranjang kayu, menatap dinding kosong. Kata-kata manajer tadi terus terngiang di kepalanya. Namun di balik semua luka, ia juga mengingat senyum Ayla yang begitu tulus. Senyum itu membuatnya tidak bisa menyerah. Di kamar luas yang jauh berbeda, Ayla juga tak bisa memejamkan mata. Ia memikirkan Ardi, tentang ketulusan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Hatinya resah, tapi justru kegelisahan itulah yang menumbuhkan keyakinan baru. Perasaan ini nyata, bukan sekadar kagum. Sejak malam itu, keduanya sama-sama menyadari sesuatu. Ada benih cinta yang mulai tumbuh. Benih yang masih tersembunyi, tapi perlahan semakin kuat, menunggu saatnya untuk mekar di tengah badai penolakan. Hari-hari di perusahaan besar itu kembali berjalan seperti biasa. Namun bagi Ardi, segalanya tidak lagi sama. Sejak pertemuannya dengan Ayla di lorong kantor, pikirannya tak pernah lepas dari gadis itu. Senyum, tatapan mata, bahkan cara Ayla berbicara terus menghantui hatinya. Di sisi lain, Ayla semakin berani mencari kesempatan untuk dekat dengan Ardi. Ia sering menyapa dengan alasan sepele, seperti menanyakan minuman hangat, meminta tolong membawa dokumen, atau sekadar berbasa-basi. Bagi orang lain mungkin itu hal kecil, tapi bagi Ardi, setiap percakapan singkat dengan Ayla membuat hatinya semakin bergetar. Namun, kedekatan itu perlahan mulai menarik perhatian. Beberapa karyawan mulai saling berbisik setiap kali mereka melihat Ayla berbicara dengan Ardi. "Itu anak bos kenapa sering banget ngobrol sama office boy?" Suara salah seorang staf terdengar lirih. "Gila, masa dia ada hati sama anak bawahan? Malu banget kalau sampai beneran," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Bisikan itu terus beredar dari satu meja ke meja lainnya, dari kantin hingga lorong kantor. Ardi merasakannya. Tatapan sinis menusuk punggungnya setiap kali ia berjalan melewati kerumunan. Ia mencoba menunduk dan tetap fokus bekerja, namun hatinya bergetar hebat. Ia takut kabar itu sampai ke telinga orang yang paling ia hindari, ayah Ayla. Suatu siang, saat Ardi sedang membersihkan ruang rapat, Ayla masuk dengan senyum kecil. Ia menutup pintu pelan, lalu berjalan mendekat. "Kamu baik-baik saja, Ardi?" Suaranya lembut,
penuh kekhawatiran. Ardi menoleh cepat. Matanya menatap dalam sejenak sebelum buru-buru menunduk. Saya baik-baik saja, Nona. Tidak ada masalah, jawabnya, meski jelas ada kegelisahan dalam nada suaranya. Ayla menghela napas, lalu duduk di kursi rapat yang besar. Jangan panggil aku Nona. Panggil saja Ayla, ucapnya dengan nada tegas. Ardi terdiam, bingung harus bagaimana. Tapi, kalau orang lain mendengar, nanti mereka salah paham. Ayla tersenyum samar. Biar saja. Aku tidak peduli apa kata orang. Kalimat itu menusuk hati Ardi, membuat dadanya hangat sekaligus takut. Ia ingin percaya pada kata-kata Ayla, namun bayangan hinaan dan cemoohan terasa terlalu nyata. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka keras. Seorang supervisor masuk tanpa mengetuk. Wajahnya tampak kaget melihat Ayla dan Ardi duduk berhadapan. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum miring penuh arti. Maaf mengganggu, Nona. Rupanya sedang ada pertemuan pribadi, ucapnya dengan nada sinis. Ayla langsung berdiri, matanya menatap tajam supervisor itu. Jangan bicara sembarangan. Aku hanya menanyakan pekerjaan, ucapnya dingin. Supervisor pura-pura mengangguk, namun senyumnya tetap menyeringai. Ia keluar ruangan, tapi jelas sekali bahwa apa yang dilihatnya akan segera menjadi bahan gosip baru. Ardi merasa kakinya lemas. Ia menatap Ayla dengan cemas. Sekarang pasti semua orang akan salah paham. Aku takut ini akan sampai ke telinga ayahmu. Ayla menatap Ardi. Matanya berkilat namun penuh keteguhan. Kalau itu terjadi, aku akan hadapi. Aku tidak mau lagi hidup di bawah bayangan ayahku terus. Kamu bukan orang jahat, Ardi. Kamu orang baik. Mereka yang salah karena menilaimu rendah. Kata-kata Ayla membuat Ardi terdiam lama. Ada getaran yang tidak bisa ia bendung. Namun sebelum sempat ia membalas ucapan itu, suara langkah kaki di luar semakin ramai. Rupanya supervisor tadi sudah menyebarkan gosipnya. Bisikan-bisikan semakin keras terdengar di lorong kantor. Beberapa karyawan melirik ke arah Ardi dengan tatapan penuh ejekan. Ada yang berbisik sambil tertawa. Ada yang pura-pura batuk untuk menyindir. Wah, office B naik kelas. Hebat sekali bisa menaklukkan anak bos. Tunggu saja, kalau Pak Direktur tahu, bisa tamat riwayatnya. Ardi menunduk dalam-dalam, menahan rasa malu yang menyiksa. Tapi di dalam hatinya, ada bara kecil yang mulai menyala. Ia sadar, cintanya pada Ayla tidak akan mudah diterima. Dan gosip yang baru saja pecah ini hanyalah awal dari badai besar yang akan segera datang. Suasana kantor siang itu mendadak berbeda. Semua orang bergerak dengan langkah tergesa. Wajah mereka tampak tegang. Bisikan yang selama ini hanya berputar di antara karyawan kini sudah sampai ke telinga orang yang paling ditakuti. Pak Surya, sang CEO sekaligus ayah Ayla. Pak Surya dikenal sebagai sosok yang keras, tegas, dan tidak pernah bisa ditentang. Suaranya saja sudah cukup membuat ruangan rapat yang ramai menjadi senyap. Maka bisa dibayangkan, bagaimana murkanya ketika mendengar kabar bahwa putri kesayangannya diduga dekat dengan seorang office boy. Panggilan rapat mendadak diumumkan. Semua karyawan diminta berkumpul di ruang rapat besar. Ardi yang sedang menata arsip terkejut ketika namanya ikut dipanggil. Jantungnya berdetak cepat. Napasnya terasa berat. Ia tahu, inilah saat yang selama ini ia takuti. Saat pintu ruang rapat dibuka, suasana langsung mencekam. Semua karyawan sudah duduk, sebagian menatap iba, sebagian lagi menahan senyum mengejek. Di ujung meja, Pak Surya duduk dengan wajah dingin, matanya tajam menusuk ke arah Ardi yang berjalan pelan masuk ke dalam ruangan. Duduk di sana. Suara Pak Surya dalam, penuh tekanan. Ardi menunduk, lalu duduk di kursi paling ujung. Tangannya berkeringat, lututnya bergetar. Namun ia berusaha tetap tenang. Di samping Pak Surya, Ayla duduk dengan wajah cemas. Ia menatap Ardi, berusaha memberi kekuatan lewat pandangan matanya. Pak Surya menepuk meja dengan keras, membuat semua orang terkejut. Jadi ini yang kalian semua bicarakan?
bahwa anak saya dekat dengan seorang office boy. Suaranya menggema, menusuk telinga semua yang hadir. Ruangan hening. Tak ada yang berani bersuara. Hanya detak jam dinding yang terdengar, seolah ikut menghitung setiap detik ketegangan itu. Pak Surya berdiri, lalu berjalan mendekati Ardi. Tatapannya penuh amarah, wajahnya memerah. Kamu, telunjuknya menuding lurus ke arah Ardi. Siapa yang memberi hak padamu untuk berani menyentuh kehidupan pribadi keluarga saya? Kau tidak tahu diri. Kau pikir dengan bekerja di sini, kau bisa naik derajat hanya dengan merayu anakku. Kata-kata itu menghantam dada Ardi. Ia merasa seolah dunia runtuh menimpanya. Semua orang menunduk, sebagian pura-pura sibuk dengan pandangannya, sebagian lain melirik penuh rasa iba. Ayla tak tahan lagi. Ia berdiri dengan suara bergetar. Ayah, hentikan. Ardi bukan orang seperti yang ayah pikirkan. Dia baik, dia jujur. Aku yang memilih dekat dengannya, bukan sebaliknya. Ruangan mendadak riuh. Semua orang terkejut dengan keberanian Ayla. Pak Surya menoleh tajam ke arah putrinya. Wajahnya semakin merah karena amarah. Kamu berani membela dia di hadapan semua orang, teriaknya keras. Ayla menggenggam lengan Ardi. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak peduli apa kata orang. Ayah, aku tahu siapa dia. Dan aku tidak akan meninggalkannya hanya karena statusnya rendah. Suasana ruang rapat semakin panas. Bisikan-bisikan kecil terdengar lagi. Kini bercampur antara kaget, kagum, dan takut. Semua mata tertuju pada Ardi yang kini menjadi pusat badai. Ardi terdiam. Hatinya dilanda dilema. Ia ingin membela dirinya, ingin berteriak bahwa cintanya tulus, namun lidahnya keluh. Harga dirinya terinjak, namun ia tahu, satu kata yang salah bisa menghancurkan segalanya. Malam itu menjadi awal luka yang lebih dalam bagi Ardi. Hinaan, teriakan, dan tatapan sinis itu akan terus membayanginya. Namun di balik semua itu, genggaman Ayla yang erat di lengannya menjadi tanda bahwa ia tidak sendirian. Bahwa cinta ini layak diperjuangkan, meski seluruh dunia menentangnya. Sejak kejadian di ruang rapat itu, nama Ardi menjadi bahan perbincangan di seluruh sudut kantor. Setiap kali ia berjalan membawa map atau membersihkan meja, selalu ada tatapan yang mengikutinya. Sebagian menatap dengan iba, sebagian dengan sinis, sebagian lagi terang-terangan mengejek. Lihat, itu dia si OB yang berani menantang bos. Bisik seorang staf sambil menahan tawa. Entah sebentar lagi dipecat atau malah dipermalukan lebih parah. Timpal yang lain. Ardi menunduk, mencoba menahan perih di hatinya. Ia sudah terbiasa diremehkan. Tapi kali ini berbeda. Kini bukan hanya statusnya yang dipermasalahkan, melainkan juga cintanya. Sesuatu yang paling tulus dalam dirinya dijadikan bahan hinaan. Di sisi lain, Ayla sama sekali tidak mundur. Justru setelah kejadian itu, ia semakin berani. Di depan banyak orang, ia tidak segan menghampiri Ardi, menyapa, bahkan berbicara lama dengannya. Hal itu membuat gosip semakin menjadi-jadi. Suatu sore, setelah semua karyawan pulang, Ayla sengaja menunggu Ardi di lobi perusahaan. Saat Ardi keluar dengan wajah letih, Ayla berdiri menunggunya. Ardi, panggilnya lembut. Ardi terkejut. Nona, maksud saya, Ayla, kenapa masih di sini? Ayla tersenyum samar. Aku hanya ingin bicara sebentar. Boleh kita jalan bersama? Ardi terdiam. Hatinya bergetar, tapi pikirannya penuh keraguan. Kalau ada yang melihat, kita bisa makin jadi omongan orang. Ayla menatapnya dengan mata yang berkilau. Biar saja. Aku tidak peduli. Aku ingin orang tahu. Aku tidak malu bersamamu. Kata-kata itu membuat dada Ardi sesak. Ia merasa seolah diberi kekuatan baru, meski pada saat yang sama bayangan ancaman Pak Surya terus menghantui pikirannya. Namun akhirnya, ia mengangguk pelan. Mereka berjalan keluar bersama, menyusuri jalan kota yang mulai gelap diterangi lampu jalan. Di perjalanan, Ayla bercerita tentang hidupnya. Tentang bagaimana ia sering dikekang oleh ayahnya.
tentang rasa sepi meski dikelilingi kemewahan. Ardi, kamu mungkin tidak punya apa-apa, tapi kamu punya sesuatu yang tidak aku dapatkan dari siapapun, ketulusan. Dan aku tidak mau kehilangan itu. Ucapnya lirih. Ardi menunduk. Suaranya bergetar. Tapi Ayla, aku hanya seorang office boy. Aku tidak punya apa-apa yang bisa kuberikan padamu. Ayla berhenti melangkah, lalu menatap Ardi dalam-dalam. Kamu sudah memberikan hatimu. Itu lebih dari cukup bagiku. Namun kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, ada seseorang yang memperhatikan mereka. Salah seorang karyawan yang kebetulan lewat, memotret diam-diam dengan ponselnya. Malam itu juga, foto Ardi dan Ayla berjalan bersama menyebar di grup WhatsApp internal kantor. Keesokan harinya, suasana kantor semakin gaduh. Foto itu menjadi bahan olok-olok baru. Wah, makin berani sekarang. Sudah jalan bareng di luar kantor. Kalau begini, tinggal tunggu waktu saja sebelum bos benar-benar murka. Ardi mendengar semua itu dengan hati hancur. Ia tahu cepat atau lambat foto itu akan sampai ke mata Pak Surya. Dan saat hari itu tiba, mungkin seluruh kehidupannya akan benar-benar berubah. Malam harinya, Ardi pulang ke kosan dengan langkah gontai. Ia duduk di ranjang, menatap langit-langit dengan mata basah. Suara hinaan, tatapan sinis, semua menumpuk di kepalanya. Namun di balik semua rasa sakit itu, ia teringat genggaman tangan Ayla, tatapan matanya yang penuh keberanian. Di rumah megah yang berbeda dunia, Ayla juga sedang duduk di kamarnya. Ia tahu foto itu pasti sudah menyebar. Namun hatinya tidak gentar. Ia justru semakin yakin bahwa perjuangan cintanya bersama Ardi baru saja dimulai. Pagi itu, suasana kantor terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Bisikan-bisikan yang semula hanya berputar di antara karyawan kini berubah menjadi ketakutan. Semua orang tahu, foto Ardi dan Ayla yang tersebar semalam pasti sudah sampai ke tangan Pak Surya. Dan benar saja, sebelum jam kerja dimulai, terdengar suara pintu ruangan direktur dibanting keras. Beberapa manajer senior dipanggil masuk dengan wajah tegang. Tidak ada satupun yang berani bersuara ketika Pak Surya menatap layar ponselnya, memperlihatkan foto Ayla dan Ardi yang berjalan berdua di malam hari. Ini, apa maksudnya ini? Suara Pak Surya menggelegar, membuat seluruh ruangan bergetar. Kalian biarkan anak saya dipermalukan di depan umum dengan seorang office boy rendahan. Apa kalian semua sudah kehilangan akal sehat? Manajer-manajer itu menunduk, gemetar. Tak ada yang berani menjawab. Tak lama kemudian, nama Ardi dipanggil lewat pengeras suara. Ardi, segera ke ruang direktur. Suasana kantor mendadak hening. Semua karyawan saling berpandangan, sebagian menutup mulut, sebagian lagi pura-pura sibuk di depan komputer. Tapi jelas rasa penasaran membuncah di hati mereka. Ardi yang sedang membersihkan rak dokumen terkejut mendengar panggilan itu. Jantungnya langsung berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, inilah saat yang paling ia takutkan. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju ruang direktur. Saat pintu terbuka, udara seolah membeku. Pak Surya berdiri di depan meja kerjanya. Wajahnya merah pada menahan amarah. Di sampingnya, Ayla berdiri dengan wajah cemas, berusaha menenangkan suasana. Duduk, bentak Pak Surya. Membuat Ardi terlonjak kaget. Ia pun duduk di kursi yang disediakan. Tubuhnya kaku, tatapannya tertunduk. Pak Surya melempar ponselnya ke meja, memperlihatkan foto yang kini sudah tersebar luas. Lihat ini. Kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Berjalan dengan anak saya di depan umum seperti ini, seolah-olah kau pantas berada di sisinya. Ardi terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Tapi ia tahu tak ada gunanya membela diri. Sementara itu, Ayla melangkah maju. Ayah, hentikan. Aku yang memintanya menemaniku. Jangan salahkan Ardi. Aku yang memilih dekat dengannya. Pak Surya menoleh cepat. Matanya menatap tajam ke arah putrinya. Ayla, kau sadar apa yang kau katakan? Kau mau menginjak harga diri keluarga ini hanya karena pemuda rendahan ini? Ayla menggenggam lengan Ardi,
Suaranya bergetar tapi tegas. Aku tidak peduli apa kata orang. Ayah, aku mencintainya. Dan aku tidak akan meninggalkannya hanya karena statusnya berbeda. Ruangan mendadak riuh. Para manajer yang berdiri di belakang tak kuasa menahan keterkejutan. Tidak ada yang pernah berani menentang Pak Surya, apalagi di depan umum. Tapi Ayla melakukannya. Pak Surya terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang sebelum kembali berteriak. Cukup. Kalau kau benar-benar memilih dia, bersiaplah. Aku akan membuat pemuda ini menyesal seumur hidupnya karena berani menyentuh keluargaku. Ardi menelan ludah. Tubuhnya semakin gemetar. Hatinya dihantam rasa takut yang tak terkira. Ia sadar, amarah seorang penguasa kaya raya bisa menghancurkan hidupnya kapan saja. Namun di sisi lain, genggaman Ayla yang semakin erat membuat hatinya sedikit lebih tenang. Meski badai besar menanti, Ardi tahu satu hal, ia tidak lagi sendirian. Sejak pertemuan panas di ruang direktur itu, hari-hari Ardi berubah menjadi neraka. Ancaman Pak Surya bukan sekadar kata-kata kosong. Perlahan, satu persatu kesulitan mulai menimpanya. Di kantor, Ardi tiba-tiba mendapat beban pekerjaan yang jauh lebih berat dari biasanya. Ia bukan hanya disuruh membersihkan ruangan, tetapi juga diminta melakukan pekerjaan kasar yang seharusnya bukan tugasnya. Setiap kali ia mencoba protes, para manajer hanya mengangkat bahu sambil berkata, "Perintah langsung dari atasan." Karyawan lain pun semakin berani merendahkannya. Wah, pahlawan cinta kita disuruh kerja Rodi. Ejek seseorang sambil tertawa. Katanya mau jadi menantu bos. Masa angkat-angkat barang aja ngos-ngosan. Timpal yang lain. Ardi menahan semua itu dengan diam. Di dalam hatinya, rasa sakit itu menumpuk. Namun ia memilih untuk tidak membalas. Ia tahu, apapun yang ia lakukan hanya akan memperburuk keadaan. Tidak hanya di kantor, ancaman itu juga merembet keluar. Suatu malam, ketika Ardi pulang ke kosannya yang sederhana, ia mendapati pintu kamarnya sudah terbuka. Barang-barangnya berantakan, sebagian hilang. Pemilik kos menatapnya dengan raut wajah tidak nyaman. Maaf, Di, aku dapat peringatan. Kalau kamu tetap tinggal di sini, tempat ini bisa bermasalah. Lebih baik kamu cari tempat lain. Ardi terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada pukulan. Dengan hati hancur, ia hanya bisa mengangguk. Malam itu juga, ia mengemasi barang-barangnya yang tersisa, berjalan tanpa tujuan di jalan kota yang gelap. Sementara itu, di rumah mewahnya, Ayla ikut merasakan tekanan. Pak Surya tidak lagi berbicara lembut padanya. Setiap kali Ayla menyebut nama Ardi, ayahnya langsung memotong dengan suara lantang. Ayla, aku tidak ingin mendengar nama itu lagi. Jika kau masih keras kepala, kau akan kehilangan segalanya. Namun Ayla tidak gentar. Diam-diam, ia tetap berusaha mencari kabar tentang Ardi. Hingga suatu malam, ia berhasil menemukannya duduk di bangku taman, membawa tas berisi pakaian seadanya. Wajah Ardi pucat, matanya sembab. Apa yang mereka lakukan padamu? Tanya Ayla dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Ardi menunduk, suaranya pelan. Aku sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Ayla, mereka benar-benar ingin menghancurkan aku. Ayla langsung duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Dengar, Ardi, aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Kalau ayahku ingin menginjakmu, maka aku akan berdiri di sisimu. Cinta ini bukan sesuatu yang bisa mereka patahkan begitu saja. Air mata Ardi menetes. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan kelemahannya terlihat di depan Ayla. Aku hanya takut kalau akhirnya aku benar-benar menyeretmu dalam kesulitan. Ayla menggeleng, suaranya mantap. Kamu tidak menyeretku, Ardi. Aku yang memilih jalan ini. Dan aku tidak akan mundur. Di tengah malam yang dingin, dua hati itu semakin menyatu. Namun di balik genggaman erat mereka, ada bayangan besar yang mengintai. Pak Surya belum berhenti. Ancaman baru sedang menunggu. Dan kali ini bukan hanya soal pekerjaan atau tempat tinggal. Hari-hari berlalu dengan semakin berat.
Ardi tetap bekerja di kantor. Meski kini setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas bara. Beban pekerjaan yang semakin menumpuk, tatapan sinis karyawan, hingga hinaan yang terus dilontarkan, semua itu sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Namun yang paling menghantam bukanlah cemoohan, melainkan kabar yang beredar belakangan ini. Pak Surya berencana menikahkan Ayla dengan seorang pengusaha muda kaya raya. Kabar itu awalnya terdengar samar, namun semakin lama semakin jelas. Beberapa karyawan membicarakannya dengan penuh semangat, seolah sedang menonton drama langsung di depan mata. Katanya calon menantunya punya perusahaan sendiri. Keluarganya setara sama Pak Surya. Pas banget, biar anak bos nggak lagi main-main sama si Obe itu. Ardi mendengar bisikan itu sambil menunduk. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Ia tahu, ini bukan gosip kosong. Ia bisa merasakan kebenarannya. Sementara itu, di rumah megah keluarga Surya, Ayla duduk di ruang tamu bersama ibunya. Sang ibu mencoba menenangkan dengan suara lembut. Ayla, dengarkan ibu. Ayahmu hanya ingin yang terbaik untukmu. Laki-laki itu punya segalanya. Kekayaan, jabatan, masa depan cerah. Kamu akan hidup bahagia bersamanya. Ayla menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, bagaimana bisa aku bahagia kalau hatiku bukan untuk dia? Bagaimana bisa aku mencintai seseorang hanya karena harta? Ibunya terdiam, tak mampu menjawab. Ia tahu putrinya benar. Namun ia juga tahu betapa keras kepala sang suami. Tak lama kemudian, Pak Surya masuk ruangan dengan wajah dingin. Di belakangnya, seorang pria muda tampan berpakaian mewah ikut melangkah. Pria itu bernama Reno, anak pengusaha besar yang dikenal ambisius dan sombong. Ayla. Suara Pak Surya berat dan tegas. Kenalkan, ini Reno. Mulai sekarang, aku ingin kau dekat dengannya. Dia calon suamimu. Ayla terperanjat. Tubuhnya seolah membeku. Reno tersenyum tipis, menatapnya dengan sorot mata penuh keangkuhan. Senang akhirnya bisa bertemu langsung denganmu. Ayla, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Ucapnya, seakan kepastian sudah ada di tangannya. Namun Ayla hanya menatap tajam ke arah ayahnya. Ayah, aku tidak mau. Aku sudah bilang, hatiku hanya untuk Ardi. Pak Surya menepuk meja keras hingga membuat vas bunga di atasnya hampir terjatuh. Cukup. Jangan sebut nama itu lagi di rumah ini. Kau akan menikah dengan Reno. Titik. Malam itu, Ayla mengurung diri di kamar. Ia menangis dalam diam, sementara di tempat berbeda, Ardi duduk di pinggir jalan, menatap kosong ke langit. Hatinya hancur mendengar kabar perjodohan itu. Ia tahu, melawan keputusan Pak Surya sama saja melawan gunung besar yang tidak bisa digoyahkan. Namun di balik semua kesedihan itu, ada satu hal yang membuat mereka tetap bertahan. Cinta. Ayla bertekad tidak akan menyerah. Sementara Ardi, meski terpuruk, mulai merasakan bara tekad tumbuh di dalam dadanya. Malam itu, dua hati yang dipisahkan jurang besar sama-sama berdoa, memohon kepada Allah agar diberi jalan. Mereka tahu, badai yang lebih besar masih menanti di depan. Hari perkenalan resmi Reno di kantor menjadi awal dari luka baru bagi Ardi. Pak Surya sengaja membawa calon menantunya itu ke perusahaan, memperkenalkan sebagai penerus masa depan yang akan memperkuat kerjasama bisnis keluarga. Semua manajer menyambut dengan penuh hormat. Bahkan karyawan biasa ikut menunduk ketika Reno lewat dengan jas mewah dan senyum angkuhnya. Ardi, yang saat itu sedang menata minuman untuk rapat besar, tidak bisa menghindar. Dari kejauhan, ia melihat Ayla berjalan di samping Reno, wajahnya datar tanpa ekspresi. Namun jelas, sorot matanya memendam rasa enggan. Ketika semua orang berkumpul, Pak Surya berdiri di depan dan berkata lantang, "Saudara-saudara, kenalkan ini Reno. Dalam waktu dekat, dia akan menjadi bagian keluarga kami." Seketika tepuk tangan bergemuruh. Hanya Ardi yang menunduk dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah menahan luka. Setelah acara selesai, Reno dengan sengaja menghampiri Ardi. "Jadi, kamu yang namanya Ardi?" Suaranya penuh ejekan. Ardi menoleh pelan,
berusaha menjaga sopan santun. Benar, Tuan. Reno tertawa kecil, lalu menepuk bahunya keras-keras. Aku dengar kamu cukup berani mendekati Ayla. Hebat juga. Seorang Office bisa bermimpi begitu tinggi. Tapi mimpi tetaplah mimpi. Anak muda. Ingat, dunia ini bukan milikmu. Beberapa karyawan yang mendengar itu tertawa pelan. Sebagian lagi pura-pura sibuk tapi jelas menikmati penghinaan itu. Ardi terdiam, menahan perih di dadanya. Ia tahu jika ia melawan, posisinya hanya akan semakin buruk. Namun sesuatu yang tidak diduga terjadi. Ayla melangkah maju, menatap Reno dengan sorot tajam. Cukup. Reno, jangan bicara seperti itu padanya. Suaranya tegas, membuat semua orang terkejut. Reno menyeringai, lalu mendekat ke Ayla. Sayang, aku hanya ingin menegaskan kenyataan. Kamu milikku, bukan miliknya. Ayla menarik tangannya dari genggaman Reno. Aku bukan milik siapapun. Ingat itu. Ruangan mendadak hening. Semua orang menahan napas. Tak percaya Ayla berani menentang calon suami yang dipilih ayahnya. Pak Surya yang sejak tadi memperhatikan dari jauh pun melangkah mendekat. Wajahnya merah pada menahan amarah. Cukup, Ayla. Jangan mempermalukan keluarga kita di depan banyak orang. Bentaknya. Ayla terdiam. Matanya berkaca-kaca. Lalu berjalan cepat meninggalkan ruangan. Ardi menunduk semakin dalam, merasa seluruh dunia menertawainya. Reno hanya tersenyum puas, seolah ia baru saja memenangkan permainan. Sore itu, ketika semua orang sudah pulang, Ardi duduk sendirian di ruang cleaning service, menatap lantai kosong. Dadanya terasa sesak, seolah udara menolak masuk. Kata-kata Reno terus terngiang di telinganya, seolah menegaskan bahwa ia hanyalah pecundang di mata mereka semua. Namun di balik semua luka itu, ada api kecil yang mulai tumbuh. Ia sadar, jika ia terus diam, ia akan selamanya diinjak. Untuk pertama kalinya, Ardi mulai berpikir untuk melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara membuktikan bahwa cintanya bukan sekadar mimpi kosong. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Reno sekalipun, merampas Ayla darinya tanpa perjuangan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Ardi. Setelah insiden di kantor, Reno tidak berhenti mencari cara untuk menjatuhkan harga dirinya. Di setiap kesempatan, ia selalu melontarkan sindiran pedas, bahkan di depan banyak orang. Suatu siang di kantin, ketika Ardi sedang membersihkan meja, Reno sengaja memanggilnya dengan suara keras agar semua orang mendengar. Ardi, tolong buang sampah ini. Hati-hati ya, jangan sampai tangannya kotor. Nanti Ayla bisa jijik sama kamu. Gelak tawa pun pecah dari meja karyawan yang lain. Ardi menunduk, mengambil sampah itu tanpa membalas sepatah kata pun. Hatinya panas, tapi ia tahu menahan diri lebih bijak daripada terpancing. Namun di balik sikap diamnya, tekad dalam diri Ardi semakin kuat. Malam-malamnya dihabiskan dengan merenung, berdoa kepada Allah, memohon diberi kekuatan untuk bertahan. Ia sadar, cintanya pada Ayla tidak boleh kandas hanya karena hinaan. Sementara itu, Ayla semakin tertekan. Pak Surya semakin sering membicarakan pernikahannya dengan Reno, bahkan sudah mulai menyiapkan acara pertunangan. Di ruang keluarga, ia menatap Ayla dengan sorot mata penuh paksaan. Ayla, kamu harus mengerti. Menikah dengan Reno adalah jalan terbaik. Dia akan menjamin masa depanmu, dan keluarga kita akan semakin kuat. Ayla menggigit bibirnya, menahan air mata. Ayah, masa depan apa artinya kalau aku hidup bersama orang yang tidak aku cintai? Pak Surya menghela napas keras. Cinta tidak memberi makan. Cinta tidak menjamin hidupmu. Yang menjamin adalah harta dan kekuasaan. Dan Reno punya itu semua. Percakapan itu membuat hati Ayla hancur. Malamnya, ia menghubungi Ardi diam-diam. Mereka bertemu di sebuah taman kota yang sepi, di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Aku takut, Ardi. Suara Ayla bergetar. Air matanya jatuh membasahi pipi. Ardi menatapnya penuh iba.
lalu menghapus air matanya dengan jemari gemetar. Jangan takut, Ayla. Aku tidak akan membiarkan mereka memisahkan kita. Aku akan berjuang, apapun yang terjadi. Ayla menggenggam tangannya erat. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ayahku terlalu kuat. Reno punya segalanya. Sementara kamu hanya seorang office boy. Kalimat itu membuat Ardi terdiam sejenak. Bukan karena ia tersinggung, tapi karena ia tahu Ayla hanya berkata jujur. Namun kemudian ia menarik napas panjang, menatap mata Ayla dengan penuh keyakinan. Ya, aku memang hanya seorang office boy. Tapi cinta ini lebih besar dari status. Aku tidak akan menyerah. Kalau mereka ingin meremehkanku, biarkan. Aku akan buktikan bahwa ketulusan tidak bisa dibeli dengan uang. Ayla terisak, lalu memeluk Ardi erat-erat. Dalam dekapan itu, mereka berdua sadar bahwa jalan yang mereka pilih semakin berat. Sementara di tempat lain, Reno duduk di sebuah restoran mewah bersama Pak Surya. Dengan nada penuh percaya diri, ia berkata, "Percayakan semuanya padaku, Pak. Sebentar lagi Ardi akan menyerah sendiri. Aku akan pastikan dia tidak punya ruang lagi, baik di kantor maupun di luar. Dan Ayla, cepat atau lambat, dia akan berada di sisiku." Pak Surya mengangguk puas. Sorot matanya penuh kebanggaan. Ia yakin dengan kekuasaan dan uang, segalanya bisa dibeli, bahkan cinta putrinya sendiri. Namun yang tidak mereka tahu, di balik kesunyian malam, Ardi telah menyalakan api tekad. Ia sudah siap untuk melawan, meski harus mengorbankan segalanya. Hari itu kantor mendadak heboh. Undangan resmi pertunangan Ayla dengan Reno diumumkan lewat papan pengumuman perusahaan. Semua karyawan bersorak kagum. Sebagian lagi sibuk membicarakannya dengan penuh semangat. Wah, akhirnya putri bos akan bertunangan dengan pengusaha muda. Pasangan sempurna. Ya, sudah seharusnya begitu. Mana mungkin anak bos menikah dengan seorang OB? Kata-kata itu menusuk telinga Ardi. Saat ia melintas di lorong, semua mata memandangnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada yang sinis, ada yang iba, ada pula yang terang-terangan menertawakan. Ia berjalan pelan, menahan perih yang seolah mengalir deras dalam dadanya. Sore itu, ia duduk di ruang cleaning service, sendirian. Undangan pertunangan itu terlipat di tangannya. Entah siapa yang dengan sengaja meletakkannya di meja tempat ia biasa bekerja. Ardi menatap kertas itu lama sekali. Matanya berair, hatinya hancur. Apakah memang benar aku terlalu kecil untuk bersamanya? Apakah aku memang hanya mimpi yang tak seharusnya ku kejar? Bisiknya dalam hati. Malamnya, ia pulang ke kos barunya yang sempit. Ia rebah di ranjang, menatap langit-langit dengan mata kosong. Bayangan Ayla terus menari di kepalanya. Senyum tulusnya, genggaman hangat tangannya. Semua itu terasa semakin jauh. Di rumah mewah keluarga Surya, Ayla duduk termenung di kamarnya. Undangan pertunangan itu berserakan di meja. Matanya sembab karena tangis. Ia tahu, ayahnya sudah menetapkan semuanya. Pertunangan itu hanya menunggu hari, dan ia tidak bisa menghentikannya sendirian. Ikutlah kata ayahmu, Ayla, demi masa depanmu. Ibunya sempat berbisik lirih siang tadi. Tapi Ayla hanya bisa menangis. Masa depan macam apa yang ia dapatkan? Jika hatinya mati bersama Reno? Beberapa hari kemudian, acara pertunangan digelar di sebuah hotel mewah. Lampu kristal berkilauan. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Senyum dan ucapan selamat bergema di seluruh ruangan. Reno tampil gagah dengan jas hitamnya, penuh percaya diri, seakan dunia sudah ia genggam. Ayla berjalan pelan ke arah panggung utama. Wajahnya cantik dengan gaun putih anggun, tapi matanya kosong, hatinya menolak. Ia melangkah seperti orang yang dipaksa masuk ke jurang tanpa bisa menahan. Dan di luar gedung itu, berdiri seorang pria sederhana, menatap dari kejauhan. Ardi. Ia tidak diundang, tentu saja. Tapi hatinya membawanya ke sana. Dari balik jendela besar, ia melihat Ayla berdiri di samping Reno, menerima cincin pertunangan dengan tangan gemetar. Air mata Ardi jatuh tanpa bisa ditahan.
Dadanya seolah terhantam batu besar. Itu adalah luka paling dalam yang pernah ia rasakan. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Namun di balik rasa hancur itu, ada sesuatu yang mulai menyala. Bukan lagi sekadar cinta, melainkan tekad. Tekad untuk tidak menyerah. Ia sadar, malam ini bukanlah akhir. Malam ini adalah awal dari perjuangan terakhirnya. Ardi mengepalkan tangannya erat. Matanya menatap langit. Aku akan buktikan bahwa cinta ini layak diperjuangkan. Bahkan jika harus melawan seluruh dunia. Malam pertunangan itu masih membekas di hati Ardi. Ia berdiri di luar hotel mewah, menatap kosong ke arah gedung yang kini sudah sepi. Langkah kakinya berat, tapi tekadnya mulai menguat. Ia tahu, jika ia terus diam, maka cinta itu akan benar-benar hilang. Keesokan harinya, Ardi kembali ke kantor dengan wajah pucat. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Keberanian. Ia tidak lagi menunduk ketika orang-orang menatapnya sinis. Ia berjalan tegak, seakan siap menghadapi apapun yang terjadi. Hari itu, sebuah rapat besar kembali digelar. Reno hadir, duduk di samping Pak Surya dengan wajah penuh kemenangan. Semua karyawan tampak sibuk, seolah sedang menyambut era baru. Ayla duduk di sisi lain, wajahnya lesu, matanya kosong. Ketika rapat berakhir, Ardi tiba-tiba berdiri. Semua orang terkejut. Tidak pernah sebelumnya seorang office boy berani bersuara di ruangan itu. Suasana hening, hanya detak jantung yang terdengar di telinga masing-masing. Pak Surya, suara Ardi bergetar, tapi penuh tekad. Saya tahu siapa diri saya. Saya tahu saya bukan siapa-siapa dibandingkan orang-orang di ruangan ini. Tapi saya tidak bisa diam lagi. Perasaan saya pada Ayla bukanlah permainan. Saya mencintainya dengan tulus, tanpa mengharapkan apapun kecuali hatinya. Ruangan mendadak riuh. Bisikan-bisikan terdengar. Beberapa orang menutup mulut tak percaya. Pak Surya berdiri. Wajahnya memerah karena marah. Kau berani sekali bicara begitu di depanku. Kau pikir cintamu bisa mengubah apa? Uang? Status? Martabat keluarga? Ardi menatapnya dengan mata basah. Saya tidak bisa membeli semua itu, Pak. Tapi saya percaya, Allah tidak pernah menilai manusia dari harta atau jabatan. Yang dilihat hanyalah hati. Dan hati saya sudah lama menjadi milik Ayla. Ayla berdiri. Air matanya jatuh deras. Ia berlari ke arah Ardi, menggenggam tangannya erat. Ayah, aku mohon, lihatlah sekali saja dengan hatimu, bukan dengan matamu. Aku mencintai Ardi. Dia bukan pembohong, bukan pengincar harta. Dia tulus. Lebih tulus dari siapapun yang pernah aku kenal. Pak Surya terdiam. Dadanya naik turun. Matanya bergetar menahan emosi. Reno bangkit dari kursinya. Wajahnya merah karena marah. Cukup. Jangan buang waktu dengan orang rendahan ini. Ayla milikku, dan aku tidak akan membiarkan seorang OB merebutnya dariku. Ardi menatap Reno dengan mata penuh ketegasan. Cinta tidak bisa dipaksa. Ayla bukan barang yang bisa kau klaim. Dia manusia. Dia punya hati. Dan hatinya bukan untukmu. Suasana semakin panas. Namun justru dalam keheningan berikutnya, semua mata beralih pada Pak Surya. Lelaki parubaya itu menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia teringat masa mudanya dulu, ketika ia sendiri pernah berjuang melawan restu orang tua demi cintanya pada istrinya. Saat matanya kembali terbuka, ada sesuatu yang berubah. Wajahnya masih keras, tapi nadanya lebih dalam. Ardi, kau berani. Dan mungkin, aku yang terlalu buta. Aku hanya takut kehilangan nama baik, sampai lupa bahwa kebahagiaan anakku bukan ditentukan olehku, melainkan oleh hatinya sendiri. Ayla terisak, mendekat pada ayahnya. Ayah! Pak Surya menghela napas panjang. Kalau kau yakin dengan pilihanmu, Ayla, maka aku tidak bisa lagi menahannya. Tapi ingat, jalan kalian tidak akan mudah. Jika kau siap, maka aku akan merestui. Tangis Ayla pecah. Ia memeluk ayahnya erat.
Ardi berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia bersyukur pada Allah yang akhirnya membalikan hati yang keras itu. Reno melangkah keluar dengan wajah penuh amarah, meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata. Semua karyawan terdiam, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Hari itu menjadi titik balik. Bukan hanya bagi Ardi dan Ayla, tetapi juga bagi semua orang yang menyaksikan. Bahwa cinta sejati, meski diuji dengan hinaan, air mata, dan pengorbanan, akhirnya akan menemukan jalannya. Dan bagi Ardi, office boy sederhana itu, hari itu menjadi bukti bahwa cinta tulus mampu menembus tembok kesombongan, bahkan mengubah hati yang paling keras sekalipun.